Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Budi Prasetya, Eskom MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Esa Meita Samira dengan NIM 2019-230039 bersama rekan saya ada Rosita Milawati dengan NIM 2019-230038 serta ada Yeskiel Renaldi Abraham dengan NIM 2019-230008. Pada hari ini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir pemrograman berorientasi objek. Pembahasan konsep pemrograman berorientasi objek itu ada kelas objek, string, page atau paket, terus ada kelas random dan kelas matematika. Sekarang kita akan membahas tentang konsep pemrograman berbasis objek. Pemrograman berbasis objek. Pemrograman berorientasi objek atau PBO merupakan pemrograman yang menjadikan objek sebagai komponen utama dalam sistem. Objek merupakan gabungan data dan fungsi di mana sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Untuk dapat menguasai pemrograman Java, harus mengerti dengan baik konsep pemrograman berorientasi objek, karena Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Pada bagian ini akan dibahas konsep-konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, sehingga diharapkan akan lebih mudah dalam mempelajari bahasa Java. Desain berorientasi objek adalah sebuah teknik yang memusatkan desain pada objek dan kelas berdasarkan pada skenario dunia nyata. Hal ini menegaskan keadaan atau state, behavior, dan interaksi dari objek. Selain itu, juga menyediakan manfaat akan kebebasan pengembangan, peningkatan kualitas, mempermudah pemeliharaan, mempertinggi kemampuan dalam modifikasi, dan peningkatan penggunaan kembali software. Dikutip dari Mingnep Ransaipuba DR, pemrograman berbasis objek dengan Java. Next. Kemudian, konsep dasar pendekatan objek. Suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dari suatu sistem atau sistem perangkat lunak, sistem informasi, atau sistem lainnya. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Ada banyak cara untuk mengabstraksikan dan memodelkan objek-objek tersebut, mulai dari abstraksi objek, kelas, hubungan antar kelas, sampai abstraksi sistem. Saat mengabstraksikan dan memodelkan objek ini, data dan proses-proses yang dipunyai oleh objek akan dienkapsulasi atau dibungkus dengan satu kesatuan. Next. Konsep dasar pendekatan objek. Contoh, tinjau aktivitas kuliah pada suatu sistem akademik sebagai berikut. Di sini ada dosen, ada materi kuliah, dan ada mahasiswa. Dari aktivitas kuliah tersebut secara 3 objek yang langsung dapat dikenali, yaitu dosen yang memberikan kuliah, mahasiswa yang mengikuti kuliah, dan materi kuliah yang disampaikan. Secara implisit, ada 2 objek lain yang bisa dikenali yaitu jadwal kapan kuliah diadakan dan nilai yang didapatkan mahasiswa dari kuliah yang sudah diikutinya. Abstraksi dan pemodelan untuk salah satu dari kelima objek tersebut, misalnya untuk objek dosen diabstraksikan menjadi kelas dosen, atribut, kode dosen, nama dosen, pendidikan, operasi,
mengajar, menilai, dan memberi tugas. Next. Kemudian kita akan membahas tentang kelas objek, string, page atau paket, kelas random, dan kelas matematika. Next. Kelas. Kelas adalah kumpulan dari objek-objek dengan karakteristik yang sama. Kelas adalah definisi statik dari himpunan objek yang sama yang mungkin lahir atau diciptakan dari kelas tersebut. Sebuah kelas akan mempunyai sifat atribut, kelakuan atau operasi, hubungan atau relationship, dan arti. Suatu kelas dapat diturunkan dari kelas lain, di mana atribut dari kelas semula dapat diwariskan ke kelas yang baru. Kelas merupakan blueprint atau cetak biru dari sebuah objek. Sebuah kelas dapat menggambarkan ciri dari sebuah objek secara umum. Sebagai contoh, Toyota Yaris, Honda Jazz, Honda Brio, dan Suzuki Swift merupakan objek dari kelas mobil. Toyota Yaris dan objek lainnya juga memiliki kesamaan atribut, yaitu merek, tipe, berat, kapasitas bensin, tipe mesin, warna, dan harga. Dan metode untuk mengakses data pada atributnya, misalnya fungsi untuk menginput data merek, tipe, berat, dan sebagainya, serta fungsi untuk mencetak data merek, tipe, berat, dan sebagainya. Mobil.java adalah contoh pembuatan kelas. Next. Berikut adalah contoh dari kelas mobil.java, yaitu ada package pertemuan kelima, terus ada kelas mobil, ada private string, merek tipe, private int, tangki, dan private long harga. Kemudian kita di sini mendeklarasikan string-string tersebut. Dapat dilihat sebagai contoh berikut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rosita Melawati. Kepada Rosita Melawati, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Kelas. Analogi kelas dan objek seperti rancangan model rumah dan pembangunan rumah-rumah. Adapun proses pembuatan objek dari kelas dikenal dengan instansiasi. Dalam bahasa pemrograman Java, kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas. Contoh kelas sederhana adalah sebagai berikut. Kelas manusia, string nama, kemudian ditutup. Sebagai contoh, kita ambil kelas manusia. Kelas manusia mempunyai atribut nama. Selain itu, kelas manusia juga mempunyai metode. Tampilkan nama, kerja, makan. Kasus di atas diimplementasikan dalam bahasa Java sebagai berikut. Next. Berikut ini contohnya untuk manusia.java. Pertama ada public class manusia, public string nama, public manusia, kemudian dideklarasikan sebagai berikut. Next. Adapun kode untuk menginstansiasi kelas manusia menjadi objek Andi yang mengimplementasikan metode. Tampilkan nama dan makan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar tersebut. Next. Kelas. Hasil eksekusi terhadap kelas Andi adalah sebagai berikut. Nama sama dengan Andi dan nyam-nyam-nyam. Next. Objek. Objek adalah abstraksi dari sesuatu yang mewakili dunia nyata seperti benda, manusia, organisasi, tempat, kejadian, struktur, status, atau hal-hal lain yang bersifat abstrak. Suatu entitas yang mampu menyimpan informasi atau status dan mempunyai operasi atau kelakuan yang dapat diterapkan atau dapat berpengaruh pada suatu objeknya. Dalam konteks OP, objek adalah instansiasi yang dibentuk secara seketika dari kelas pada saat eksekusi, seperti halnya deklarasi variabel pada pemrograman prosedural. Jadi, semua objek adalah instan dari kelas
Objek mempunyai siklus hidup diciptakan, dimanipulasi, dan dihancurkan. Objek merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan memiliki bentuk fisik seperti manusia, hewan, tumbuhan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Di dalam pemrograman berorientasi objek, kita akan belajar tentang konsep objek dalam kehidupan nyata menjadi objek dalam dunia pemrograman. Next. Untuk membuat objek dalam Java diperlukan sebuah perintah new, di mana cara pembuatannya sama dengan pembuatan variabel. Contohnya seperti pada gambar berikut. Next. Sintaks membuat objek dari suatu kelas. Contohnya yaitu nama kelas, nama objek sama dengan new, nama kelas tutup buka kurung dan tutup kurung titik koma. Kelas untuk memanggil kelas mobil, panggil mobil.java, di mana nama objek atau instance of class dari mobil adalah instan mobil. Kemudian kita buat panggil mobil.java, package pertemuan underscore ke underscore 05, seperti pada gambar di bawah ini. Next. String. Seperti yang telah dibahas pada materi tipe data, string bukanlah tipe data. String adalah sebuah kelas. Namun kelas string memiliki keunikan, yaitu kita dapat menggunakan string tanpa mendeklarasikannya terlebih dahulu. String data sama dengan hehehe. Kemudian, jadi tidak perlu membuat sebuah string dahulu. String data sama dengan new string, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Dikarenakan string merupakan kelas, sehingga string pun memiliki banyak metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses manipulasi string tersebut, seperti menjadikan seluruh hurufnya besar atau upper, kecil, upper, dan lain-lain. Contohnya yaitu sebagai berikut ini. Hasilnya dari perintah di atas adalah upper dari hehehe, yaitu hehehe dengan caps lock. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yeskiel Renaldi Abraham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang package atau yang biasa disebut dengan paket. Package adalah sarana atau cara pengelompokan dan pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi suatu unit tunggal dalam library. Secara fisik, package berupa folder yang berisi file-file kelas yang berfungsi khusus. Package juga mempengaruhi mekanisme hak akses ke kelas-kelas di dalamnya. Deklarasi package harus diletakkan pada bagian paling awal atau sebelum deklarasi import dari source code setiap kelas yang dibungkus package tersebut. Hal ini telah kita lakukan sejak awal pada setiap awal file source code. Jika kita membutuhkan interface, method, dan atau atribut dari suatu kelas yang ada pada package lain dalam satu project, maka kita dapat memanggilnya dengan mengimpor nama kelas, tempat metode, atau atribut didefinisikan. Paket atau package biasanya bertingkat. Untuk memberikan tingkatan pada paket, kita dapat menggunakan tanda titik. Misal, paket folder, aplikasi, .data, slash aplikasi, slash data, dan sebagainya. Seperti di gambar berikut, dianjurkan juga jika kita membangun sebuah sistem yang besar, maka diperlukan pengelompokan jenis-jenis kelas dalam paket. Misal untuk kelas-kelas tabel dapat dimasukkan ke paket data, kelas-kelas form bisa dimasukkan ke paket form, dan lain-lain. Seperti pada gambar berikut, contohnya, jika kita akan menggunakan kelas dengan lokasi paket yang sama, kita dapat menggunakannya langsung. Namun, jika kita akan menggunakan kelas dengan paket yang berbeda, maka kita juga perlu menggunakan import disertai lokasi paket dan nama kelasnya. Package aplikasi.program, titik koma, import aplikasi.data karyawan, titik koma, public class program, public static void main,
string arg karyawan sama dengan new karyawan, kurung buka kurung tutup, semikolon, tutup, kurung tutup, kurung tutup. Selanjutnya, kelas random atau abstract class. Abstract class adalah kelas yang terletak pada posisi tertinggi dari hierarki kelas dan digunakan sebagai acuan atau superclass bagi penurunan kelas-kelas lainnya. Biasanya kelas ini hanya berisi variabel-variabel umum atau atribut umum dan header-header metode saja tanpa isi metodenya, atau bisa juga sebagian metode ada di isi metodenya dan sebagian metode yang lain tidak memiliki body method. Oleh karena itu, kelas-kelas turunannya lah yang mendefinisikan secara detail isi metode-metode tersebut. Cara untuk membuat sebuah kelas abstrak adalah sebagai berikut. Ya, seperti pada gambar. Lalu selanjutnya, Java memiliki aturan-aturan dalam penggunaan metode abstrak dan kelas abstrak sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelas yang di dalamnya terdapat abstrak, metode harus dideklarasikan sebagai abstrak kelas. B. Abstrak kelas tidak dapat diinstansi, tetapi harus diturunkan. Abstrak kelas tidak dapat diinstansi atau menjadi objek dari kelas abstrak, tetapi kita dapat mendeklarasikan suatu variabel yang bertipe abstrak kelas dan membuat instansi dari variabel tersebut yang bertipe kelas turunan dari abstrak kelas tersebut, atau teknik polymorphism. Yang ketiga, sebuah kelas dapat dideklarasikan sebagai abstrak kelas meskipun kelas tersebut tidak memiliki abstrak method. Selanjutnya yang keempat, atau poin yang gede, abstrak method tidak boleh mempunyai body method, dan demikian juga sebaliknya bahwa metode yang tidak ditulis isi metodenya, maka harus dideklarasikan sebagai abstrak method. Lalu selanjutnya yaitu ada kelas matematika. Math adalah kelas yang terdapat pada paket bawaan Java yang berguna untuk melakukan berbagai operasi matematika seperti sinus, kosinus, akar kuadrat, logaritma, dan sebagainya. Berikut beberapa metode dalam kelas math. Ada sudut, eksponensial, pembulatan, agregat, random, seperti pada dua gambar di sini. Kesimpulannya, dari makalah di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. OP adalah paradigma pemrograman yang cukup dominan saat ini karena mampu memberikan solusi kaidah pemrograman modern. Pemrograman orientasi objek atau Object Oriented Programming menekankan beberapa konsep, yaitu yang pertama ada kelas, objek, abstraksi, enkapsulasi, polimorfisme, dan inheritas. Python, Ruby, dan Groovy adalah bahasa dinamis dibangun di atas prinsip-prinsip OOP, sedangkan Perl dan PHP telah menambahkan fitur berorientasi objek sejak Perl 5 dan PHP 4, dan CodeFusion sejak versi 6. Desain pola OP antara lain warisan dan perilaku subtyping, pola desain gang 4, objek orientasi dan database, pemodelan dunia nyata dan hubungan, desain OOP dan flow control, desain tanggung jawab, dan driven design data. Beberapa ahli juga mengkritik OOP antara lain Richard Stallman, Potol et al., Christopher G., dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Kelompok 3, selanjutnya saya akan mengembalikan kepada rekan saya, Esa Meta Samira. Baik, terima kasih untuk rekan semua. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang pemrograman yang sudah kita buat. Sebelumnya, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dari e-book-nya Pemrograman berorientasi objek dengan Java. Kemudian ada Java and NetBeans juga. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan tentang program yang telah kelompok kami buat.
Nah, jadi ketika pemrograman ini mulai di-run, akan muncul form registrasi, di mana di sini itu ada button exit, button minimize, juga ada tag yaitu hi dan silahkan masukkan data Anda. Nah, di sini ada name, username, password, dan retype password. Name ini berfungsi sebagai dari string yang akan dipanggil di form kalkulator nanti. Kita isi namanya itu adalah kelompok 3. Kemudian username-nya itu kelompok 3 unsada. Nah, kemudian untuk password-nya kita masukkan 123. Nah, retype password ini adalah mengulang password yang sudah kita masukkan, yaitu 123. Nah, jika password-nya salah, coba tambahin 4. Nah, jika password-nya salah, kita regis itu password yang Anda masukkan itu berbeda. Jadi, program dari password dan retype password ini berbeda karena yang kita masuk di password itu berbeda sama yang kita masukkan kembali. Kemudian jika sama, boleh dihapus. Nah, jadi nanti saat register, dia akan masuk ke form login. Dan untuk form login ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yeskiel Renaldi Abraham. Dan itu saya akan menjelaskan pada bagian form login, yaitu ada selamat datang, silakan masukkan username dan password Anda, lalu ada untuk mengisinya inputnya, yaitu ada input username dan input password. Misalkan tadi kita input username kita, yaitu kelompok 3 unsada, passwordnya yaitu 123, misalkan salah juga akan muncul sebuah informasi yaitu username dan password Anda salah. Lalu kita akan menginputkan password yang benar. Lalu ketika klik login, maka akan muncul selanjutnya pada kalkulator, aplikasi kalkulator tersebut. Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh rekan saya, Rosita Mirawati. Ya, jadi di sini fungsi kalkulator ini kurang lebihnya sama seperti kalkulator pada umumnya. Di sini akan tampil selamat datang kelompok 3. Nah, kata kelompok 3 ini diambil dari name regis. Sini kita akan coba untuk perhitungan 25 dikali 4. Sama dengan 100. Begitu. Sekian mungkin untuk penjelasan kalkulatornya akan saya kembalikan ke rekan saya, Esa Meta Samira. Baik, terima kasih. Ingin menambahkan untuk fiturnya itu ada kembali, exit, dan minimize. Bisa dicoba untuk kembalinya. Nah, kalau kembali, dia akan ke form login. Jika minimize, dia akan minimize. Dan jika exit, dia akan keluar. Nah, baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Pak Budi atas bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.